صام صائم وأفطر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل بعباد يومئذ باليوم عليهم في كل سنة ويتكرر، وجعل لهم صوم رمضان وأفطار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشافع في المحشر وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkahnya. Selanjutnya marilah kita selaku khatib berwasiat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah, hari ini merupakan hari yang mulia, puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan adalah Idul Fitri. Semua kita wajib merayakan hari ini. Saking wajibnya kita dilarang berpuasa pada hari ini. Secara khusus karena kita sebelumnya juga diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Hadirin kaum muslimin tidak dirahmatullah, kita juga dianjurkan untuk memandangkan takbir pada malam takbir dengan ucapan Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan salah, antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan ini
maka berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Tidaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada agar kamu bersyukur. Tafsir Fathur Rahman di tafsir Al-Quran yang mengatakan atau disebutkan bahwa takbir yang dimaksud pada ayat ini adalah takbir yang disunahkan pada hari raya Idul Fitri, sebagaimana diyakini para ulama. Hadirin rahimakumullah, lafazan takbir dengan begitu lantang ini harus diiringi dengan wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang Maha Besar. Kita kecil sekecil-kecilnya. Lebih dari itu, kita juga adalah kecil sebagai makhluk. Kita juga kecil jiwanya, kecil di otaknya, kecil segala-galanya. Dalam arti kita adalah makhluk yang serba terbatas karena saking kecil. Dengan merasa diri bahwa diri kita yang kecil, wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar, sebagaimana dilafalkan kita dalam takbir. Lantas akan terus bertumbuh dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah betul-betul dan satu-satunya zat yang Maha Besar. Sementara yang lain, apalagi diri kita ini kecil, maka sudah sepantasnya kita menyembahnya, mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan di dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang rahimakumullah, takbir tersebut sebagai bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur, sebab tujuan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini tidak lain adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terbilang, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Nikmat kita dapat melaksanakan ketaatan, sebab bagaimana hakikatnya Idul Fitri, kita adalah dikembalikan kepada kefitrahan. Artinya fitri berarti kesucian. Asal mula kejadian ataupun agama Islam itu sendiri. Dalam arti kita kembali kepada agama Islam, kita kembali suci, kita kembali menjadi orang yang bersih tanpa noda dan dosa. Sebagaimana hadis mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yahwidani aw yunasirani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Hanya saja orang tuanya yang menjadikan anak kita menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, dan menjadi Majusi. Jamaah hadirin rahimakumullah, setiap malam di bulan Ramadan ada 1 juta orang yang dibebaskan api neraka. Di akhir Ramadan ada puluhan juta orang yang dibebaskan dari api neraka. Puncaknya adalah pada hari ini, hari raya Idul Fitri. Siapa yang dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, maka baginya kembali ke fitrah. Namun bagi yang tidak, maka itu merupakan bencana dan ancaman berbahaya. Ini juga menjadi hal lain yang patut kita syukuri lagi. Semoga kita menjadi bagian dan jutaan atau dari jutaan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Hadirin kaum muslimin, sidang rahimakumullah, bersyukur bukan sekedar melafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Lebih dari itu, bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan.
dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa syukur berarti menggunakan kenikmatan sesuai tujuan penciptaan. Allah menciptakan kita itu hanya untuk beribadah, mengabdi kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi, hanya beribadah kepada-Nya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Ayat kita diwajibkan juga untuk menunaikan zakat fitrah. Tentu yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati, dan perhatian kita kepada sesama senantiasa dijaga selanjutnya. Begitulah hakikat kita pada Idul Fitri. Idul Fitri bukanlah akhir dari Ramadan. Idul Fitri justru menjadi momentum selanjut dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin atau insya Allah kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hubungan dengan sesama manusia ini harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, dengan saudara kita, kerabat, tetangga, dan handai orang yang kita kenal. Oleh karena itu, jamaah salat Id rahimahumullah, mari kita teruskan perjuangan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kelanjutan itu tidak lain sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap diberikannya hidayah dan kemampuan untuk terus-menerus mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, tujuan puasa kita semuanya ini yakni agar kita bertakwa, ma'al muttaqin, insyaallah dapat terwujud jika amalan-amalan baik kita tersebut dapat kita lanjutkan tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan lainnya, 11 bulan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Cross